sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Selamat siang bagi teman-teman setanah air. Dan ini saya berada di kawasan Gate Mandalika, tempatnya adalah lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan di sini adalah tempat sport paling indah nantinya ketika sirkuit MotoGP Mandalika akan selesai dibangun. Dan di belakang saya ini adalah mana ada tikungan ke-9 menuju 10 dan 11 yang lagi proses pengerjaan. Untuk lebih lanjutnya, simak dan saksikan video ini sampai tuntas di mana kita review setiap tikungan sirkuit MotoGP ini. Terima kasih. Tadi pagi tepat pukul 8 pagi saya menuju Desa Kuta. Sebenarnya saya tidak berencana untuk mengupdate perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika. Hanya saja saya diperintah ibu saya untuk mengantar sesuatu ke rumah bibi yang berada di dusun ujung timur Desa Kuta. Rumah bibi saya tidak jauh dari lokasi tempatnya dibangun sirkuit MotoGP Mandalika. Waktu tempuh rumah saya di Desa Kau menuju Desa Kuta tidak lebih 25 menit. Itu sebabnya sebenarnya bisa saja saya mengupdate perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika setiap hari. Namun saya tidak melakukannya karena progres pembangunannya lamban. Hingga saya putuskan mengupdate perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika 2 kali seminggu. Itu terasa cukup untuk mewakili keresahan teman-teman pencinta MotoGP setanah air. Singkat kata, sampai di rumah bibi saya, dusun ujung timur Desa Kuta, saya lihat begitu banyak truk-truk membawa material tanah gunung yang rasanya mengarah ke lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Sontak saya dan adik sepupu saya Andi lalu bergegas menuju lokasi pembangunan sirkuit MotoGP. Waktu itu tepat pukul 9 pagi, sepertinya aktivitas proyek sudah mulai beroperasi. Dan benar-benar bro, truknya puluhan berbaris seperti orang mengantri BLT di lokasi pembangunan tepat di gerbang masuk proyek, dan langsung kita bertemu dengan tikungan ke-16 sirkuit MotoGP Mandalika. Untuk diketahui bahwa lahan MotoGP Mandalika ini adalah milik pemerintah Indonesia yang dikelola oleh ITDC. Untuk memperjelas bahwa lokasi ini tidak dijual ke pihak asing atau asing bosku, bukannya mengamati sirkuit pertama, malah saya tertarik mengamati kumpulan kerbau yang asik mencabik-cabik rumput dengan giginya yang besar. Hahaha. Hilir mudiknya truk pengangkut material tanah gunung yang menjadi dasar pelapisan dari lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Yang teman-teman lihat ini adalah lokasi di mana trek lurus yang lagi dalam proses pelapisan tanah tingkat akhir. Tak tanggung-tanggung, tebal tanah lapisan atas ini mencapai 50 cm bosku. Mungkin akan terrealisasi bulan Agustus, sudah mulai diaspal bertahap hingga semua tikungan sirkuit MotoGP Mandalika ini tersambung. Saya mengamati baru kali ini aktivitas proyek begitu sibuk daripada hari kemarin. Kemungkinan progres pembangunan sirkuit ini mulai dipacu lebih kencang lagi untuk mengejar waktu yang telah lama tersiakan. PT Wijaya Karya sepertinya sudah isi bensin bosku, mulai mengencangkan sabuk pengamannya untuk mengejar target progres pembangunan sirkuit ini mampu rampung tepat waktu. Dikarenakan bulan September semua lintasan sirkuit sudah tersambung dan teraspal. Dan kali ini saya harus memberi tepuk tangan bosku buat para pekerja yang tak letih di bawah teriknya matahari. Mereka tetap semangat bekerja. Dulunya saya sempat mengelus dada, apakah mimpi pencinta MotoGP setanah air dapat terwujud supaya kita tak lagi menonton MotoGP di layar kaca TV yang rasanya sudah membosankan. Aktivitas proyek di mana di tikungan ke-8 mulai dikerjakan kembali pelapisan tanahnya, dan di tikungan ke-9 di bukit yang masih belum rampung juga. Waduh, kok keras sekali batunya, sampai hari ini belum rampung pengerjaannya. Mungkin lebih gampang ya merobohkan hatimu yang lama sudah kekar karena keegoisanmu. Kok curhat? Hahaha.
Dan kini saya harus berlari mengejar sesuatu yang pasti karena menunggu terkadang menyakitkan. Seperti PT Wijaya Karya yang mulai memacu adrenalinnya, saya pun tak mau kalah untuk melihat apa saja yang sedang dikerjakan dan belum dikerjakan. Dan terlihat aktivitas proyek ini membuat saya kembali merasa bahwa optimisme itu perlu digenggam kembali. Di mana di Bukit Ketikungan ke-9 yang menyambungkan ke tikungan ke-10 masih dalam proses pembelahan bukit. Lagi-lagi bukit ini sukar ditaklukkan. Dan terlihat gerbong-gerbong besi melaju di samping lintasan ke-9 menuju ke-10 dalam rangka melaksanakan tugasnya mengangkut hasil dari pengerukan bukit lalu menjadi material pelapisan lintasan tikungan ke-9. Saat itu saya melihat begitu mesranya bang ekskavator mengelus-elus pundak dari si bukit. Apakah kesendiriannya tak mampu meluluhkannya? Sepertinya perlu juga ada bantuan dari Mak Comblang. Cukup 2 lagi untuk membantu merangkai kata rayuan. Tentu kerjasama akan lebih mudah menyelesaikan semuanya, karena sifat gotong royong itu perlu ditanam kembali bang ekskavator. Dan di tikungan ke-10 menuju tikungan ke-11, aktivitas di sisi kanan lintasan menuju tikungan ke-11 terlihat pengerjaan pengerukan bukit yang kemungkinan akan dirapikan bentuknya, sehingga nantinya para penonton di atas bukit ini mampu nyaman dalam menyaksikan para jagoannya beradu sengit di sirkuit MotoGP Mandalika ini. Perlu saya ingatkan kepada teman-teman bahwa panjang sirkuit MotoGP Mandalika itu 4,31 km. Ada teman-teman yang mengatakan bahwa panjang sirkuit ini pendek. Saya rasa bahwa anggapan teman-teman itu keliru, karena saya pernah mencoba di hari ini dari tikungan 1 sampai tikungan ke-17 menggunakan motor, itu pun terasa capek. Apalagi nanti 24 sampai 26 putaran para rider MotoGP akan berputar. Bagaimana rasanya? Tentu itu kita tidak bisa merasakannya. Untuk diketahui juga bahwa PT Wijaya Karya sampai detik ini masih melakukan progres pembangunan sirkuit MotoGP. Dan saya lihat bahwa mulai tancap gas alias mulai terlihat pembangunan ini mulai dikebut. Melewati tikungan ke-11 yang sudah rampung pengerjaan penimbunan dari reklamasi, kini yang teman-teman lihat adalah lintasan ke-12 menuju tikungan ke-13, di mana aktivitas pengerjaan lintasan ini sekarang mulai dikerjakan kembali. Aktivitas proyek di hari ini cukup menggembirakan karena beberapa titik lama pengerjaan mulai dikerjakan kembali. Alat-alat berat terlihat sibuk dengan tugasnya masing-masing, dan di hari ini juga saya laporkan kepada teman-teman alat berat cukup banyak beraktivitas melakukan pekerjaannya. Dikarenakan seperti yang saya sampaikan, progres sirkuit MotoGP ini digembleng supaya mampu rampung tepat waktu. Namun lintasan ke-12 menuju tikungan ke-13 ini masih terputus oleh kali yang dimana ada jembatan penghubungnya. Masih kondisi seperti biasanya. Kemungkinan akan segera dikerjakan karena tepat di tikungan ke-13 aktivitas proyek pengerasan lintasan terlihat juga. Nah, tower Telkomsel akan segera tumbang, bosku. Terlihat aktivitas pembongkaran oleh pihak Telkomsel. Alat vital pemancar sudah mulai diturunkan. Mungkin tower ini tidak akan menjadi bahan pertanyaan lagi buat teman-teman. Cukup ramai aktivitas proyek di hari ini. Semoga kedepannya aktivitas proyek ini tambah ramai lagi, supaya geliatnya menyaksikan progres pembangunan sirkuit ini capaian pembangunannya mengarah ke positif tuntas, di mana tikungan ke-14 menuju ke-15 masih ada aktivitas pengerasan lintasan. Dari apa yang saya lihat di hari ini, di progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, saya menyimpulkan bahwa aktivitas proyek mulai dipacu pengerjaannya. Terangkum dalam laporan saya bahwa di trek lurus dilakukan aktivitas proyek ada di tikungan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Aktivitas proyek juga dilakukan.
Untuk tikungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, dan 17 tidak ada aktivitas pengerjaan. Semoga di titik lintasan yang belum dikerjakan ke depannya cepat dapat diselesaikan. Cukup sekian berita dari saya. Semoga informasi ini dapat meyakinkan teman-teman pencinta MotoGP dari Sabang sampai Merauke bahwa pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika tetap dalam progres pembangunan yang aman. Untuk itu, bagi teman-teman yang berkenan membantu perkembangan channel ini, cukup mudah caranya dengan cara like, share, dan subscribe. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.